Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang diagram Sacher atau diagram pencari untuk matematika kelas 11 ya. Nah, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah mengetahui pengertian diagram Sacher atau diagram pencar. Yang kedua, mengetahui fungsi dan manfaat diagram Sacher dan diagram pencar. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis variabel dalam diagram Sacher. Yang terus empat adalah mengetahui cara pembuatan structure dan yang kelima adalah mengetahui pola mengetahui pola diagram structure. Yang keenam adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram structure. Nah, diagram structure ya. Diagram structure atau diagram pencar adalah salah satu bentuk penyajian data dalam statistika atau dalam ilmu pengumpulan data yang digunakan untuk menampilkan dua pasangan data dari dua variabel dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius ya. Ciri-cirinya yaitu adalah ada memiliki dua variabel, ada variabel bebas dan juga variabel terikat atau dependen. Nah, variabel bebasnya terletak pada sumbu X dan variabel terikatnya pada sumbu Y, ya. Data ditandingkan dalam bentuk titik-titik. Terus ada setiap titik menunjukkan hubungan satu pasangan data, ya. Nah, fungsi dan manfaat diagram structure. Nah, fungsinya adalah yang pertama adalah untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ya, jadi digunakan untuk melihat apakah kedua variabel itu saling berhubungan atau tidak. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara dua variabel, apakah ada atau tidak. Yang ketiga adalah digunakan untuk melihat apakah data membentuk pola tertentu atau acak. Yang keempat, eh, ada digunakan untuk memudahkan dalam memahami data secara visual, ya. Terus ada manfaat diagram structure. Yang pertama, data yang banyak menjadi lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah dimengerti. Apalagi kalau disajikan dalam bentuk grafik. Yang kedua, informasi dari grafik dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah membantu melihat kecenderungan yang terjadi dari data yang dianalisis. Yang keempat, dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut. Nah, jenis-jenis variabel dalam diagram structure atau diagram pencak. Nah, terdiri dari dua, ya. Nah, ada variabel bebas atau dependen dan independen, ada variabel terikat atau independen. Nah, ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, nah, kita masih di variabel bebas atau independen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, ya. Biasanya ditentukan atau diatur terlebih dahulu. Ciri-cirinya yang pertama adalah terletak di pada sumbu X. Yang kedua berperan sebagai penyebab. Contohnya adalah jumlah jam mengajar, waktu, dan jumlah produksi. Nah, yang kedua adalah variabel terikat atau dependen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nilainya bergantung pada perubahan variabel bebas ya. Ciri-cirinya kalau dalam variabel Y ini ya. Yang pertama, terletak pada sumbu Y atau vertikal. Berperan sebagai akibat, contohnya adalah nilai ujian, keuntungan, tinggi tanaman ya. Jadi hubungan antara kedua variabel itu, jadi variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat ya. Sedangkan variabel terikat tidak tidak terlalu terpengaruh, tidak terlalu memengaruhi untuk tentang masalah variabel bebasnya. Contohnya gini. Nah, ini contohnya ilustrasi diagram Sacher. Nah, seperti begini ya. Oke. Ini sumbu X, ini Y ya. Apa bedanya dengan statistik biasa? Nah, kalau statistik biasa itu kan lebih kepada
Jum, kalau kita yang pelajari di kelas sebelumnya, itu lebih kepada jumlah responden. Kalau ini mah pengaruh, ya. Kalau diagram Sacher atau diagram Pencar itu lebih kepada pengaruh. Ya, lanjutkan aja ya. Let's go. Nah, cara membuat diagram Sacher atau diagram Pencar. Yang pertama adalah menentukan dua variabel dulu. Tentukan dulu variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Contohnya misalnya X-nya jam belajar dan Y-nya nilai ujian. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Kumpulkan data dalam bentuk pasangan X dan Y. Contohnya seperti sini. Ya, misalnya 1 jam nilainya berapa, 2 jam nilai berapa, Y-nya tiga, ini dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuat sumbu koordinat. Gambar sumbu X atau horizontal dan sumbu Y vertikal. Terus ada menentukan skala. Maksudnya adalah kalian ukur dari X dan Y ini mau kasih jarak berapa. Ya, misalnya ini untuk 10, 20, 30 ini 100. Kalian kasih jarak diukur ya di garisan. Hmm. Misalnya taruh di sini untuk 10, ini 20, 30-nya seperti gini ya. Kayak membuat statistik biasa aja sih sebenarnya. Terus adalah memplot data. Jadi kamu pasangkan sesuai dengan koordinatnya. Yang terakhir adalah memberi judul dan keterangan. Memberikan judul dengan diagram serta keterangan pada sumbu X dan Y. Dan sumbu X-nya adalah jam belajar, nilai Y-nya adalah sumbu Y-nya nilai ujian. Satu kotak berarti 1 jam. Satu kotak 10 nilai. Ya, paham ya? Nah, bagaimana sih cara pola penyusunan diagram Sacher atau diagram pencar? Nah, ketika dalam membuat diagram Sacher atau diagram pencar, kita ada mempunyai beberapa pola. Ada pola positif, ada pola negatif, dan juga ada tidak berpola atau tidak beraturan, dan pola kuat dan lemah. Ya, nah, kalau pola positif itu gini, condong titik-titik itu condong naik, ya, dari kiri ke bawah ke kanan atas. Kalau pola negatif mah dari kiri atas turun ke kanan bawah. Kalau tidak ada berpola, berarti titik-titiknya ini bersebaran ya. Contohnya hubungan tinggi badan dengan nilai ujian kan tidak pengaruh ya. Nah, pola kuat dan pola lemah, kalau kuat ya, kalau kuat itu titik-titik itu si titik itu akan hampir membentuk garis berdekatan dengan garis sehingga akan membentuk garis lurus. Kalau lemah itu titiknya bersebaran tetapi membentuk atau membuat pola ya yang condong arah condongnya apakah condong ke kanan atau condong ke kiri, apakah dari kiri atas ke kanan bawah ataukah dari kiri bawah ke kanan atas seperti begitu ya. Nah, penerapan dalam diagram secar atau diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dalam bidang pendidikan. Contohnya adalah hubungan jam belajar dengan nilai ujian. Yang kedua dalam bidang ekonomi bisnis, contohnya adalah hubungan antara biaya iklan dengan jumlah penjualan. Yang ketiga adalah di bidang kesehatan. Contohnya hubungan antara frekuensi olahraga dengan berat badan. Ya, bidang lingkungan contohnya ya, hubungan antara suhu udara dengan penggunaan listrik AC. Terus di bidang transportasi adalah contoh hubungan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Ya, terus bidang pertanian adalah hubungan antara jumlah pupuk dengan hasil panen. Oke, ya, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.